Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam catatan kitab di episode yang ketiga. Tentunya pertemuan ini untuk melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu masih tentang istilah-istilah dalam tasawuf. Namun kali ini pembahasan kita akan menjelaskan tentang istilah al-haibah dan al-anasu, kemudian at-tawajud, al-wijdu dan al-wujud. Lalu membahas tentang al-jam'u dan al-farqu, lalu kemudian membahas tentang fana dan baqa. Baiklah, kita akan langsung memasuki pembahasannya. Al-haibah dan al-anasu, posisi kedua makom ini berada di atas derajat atau makom al-qabdu dan al-bastu. Sementara al-qabdu berada di atas al-khauf dan al-bastu di atas tingkatan ar-roja. Al-haibah itu lebih tinggi daripada al-qabdu dan al-anasu lebih sempurna daripada al-bastu. Penjelasannya adalah al-anasu lebih sempurna dari al-bastu, artinya lebih tinggi tingkatannya. Haibah itu tumbuh dari al-qabdu, al-qabdu itu tumbuh dari al-khauf, sedangkan al-anasu tumbuh dari ar-roja. Orang yang takut atau memiliki al-khauf pada Allah Ta'ala dan mengetahui kekurangan dirinya di dalam pemenuhan hak Allah Ta'ala, maka hatinya pasti tercekam seperti tergenggam dalam genggaman Allah Ta'ala. Tersiksa dalam dirinya hanya kesibukan Rabbani bersama Allah Ta'ala. Hal inilah yang menghasilkan haibah yang tumbuh dalam dirinya. Seseorang yang angan-angan kebaikannya sampai kepada Allah Ta'ala, hatinya menjadi terlapangkan atau bastu, sehingga yang tersisa dalam dirinya hanyalah kesibukan Rabbani bersama Allah Ta'ala. Hal inilah yang menghasilkan makom al-anasu. Khasyah kami di sini adalah secara lughah atau secara linguistik atau secara bahasa, al-haibah itu memiliki beberapa makna, dan jika diambil dari kata haba, yahabu, haiban, haibatan, habatan, hayyaba, ihtabah, maka maknanya adalah menakutinya atau hormat padanya. Artinya takut karena hormat kepadanya. Namun jika diambil dari kata habba dengan tasydid pada huruf ba-nya, yahubbu habban, buban habiban, maka akan bermakna menjadi bangun. Dan bangun ini jika dipakai, habba ini jika dipakai pada kata untuk tidur, maka menjadi bangun maknanya. Dan akan bermakna salah jika kata habba dipakai dalam kata perang. Lalu habba ini akan bermakna bertiup jika dipakai oleh kata angin, dan habba ini akan bermakna menyala besar jika dipakai pada kata api. Lalu habba juga memiliki makna mulai melakukan sesuatu jika dipakai oleh kata kerja, dan habba ini memiliki makna koyak ketika ditambahkan pada kata pakaian. Lalu habba ini akan memiliki makna penakut sampai kehilangan akalnya jika dipakai pada keterangan kondisi atau keadaan.
Secara logoh sufiyah atau secara bahasa ahli tasawuf, al-haibah ini dimaknai dengan makna sirna. Kami menduga bahwa ada kemungkinan makna tersebut diambil dari akar kata hubita yang bermakna penakut dan sampai kehilangan akalnya. Dan kehilangan akal tersebutlah dikatakan sirna. Menurut kami, hal ini memiliki relevansi yang kuat, mengingat bahwa makom sebelumnya adalah al-khauf atau rasa takut. Kemudian makom selanjutnya adalah al-qabdu, yaitu rasa tercekam. Maka makom al-haibah ini lebih relevan secara definisi linguistik. Alasannya secara paralel memungkinkan konstruksi skema pola metodologinya sangat ideal. Namun karena ada unsur makna hormat agungan pada yang ditakutinya, maka para ulama sufi lebih menyukai mengambil akar kata dari haba, yahabu, haiban, haibatan, mahabatan, hayyaba, ihtabah. Maknanya adalah menakutinya atau hormat kepadanya, yang memiliki makna hal yang membuatnya takut dengan suasana yang hormat dan penuh keagungan. Para ahli sufi mengambil kata haiban, haibatan, lalu kemudian memakai awalan al di depan kata haibah sebagai makna alif lam ma'rifat sebagai spesifikasi sebuah kata untuk lebih mendefinisikan lagi kata yang dimaksudkan, karena selanjutnya akan digunakan sebagai istilah untuk dimanfaatkan bagi keperluan ilmiahnya. Bagaimana biasanya setiap kata-kata istilah selalu menggunakan alif lam ma'rifat di depan kata yang akan digunakannya. Di samping itu juga kata al sendiri secara logoh adalah memiliki makna itu yang tertentu atau memiliki makna yang spesifik pada sesuatu yang akan dispesifikasikannya. Sebagaimana kata haibah yang akan dispesifikasikannya oleh kata al, maka kata haibah akan menjadi lebih spesifik karena diberikan awalan kata al pada kalimat haibah. Akar kata haba yahabu haiban, haibatan, mahabatan, hayyaba ihtabah, menurut kami lebih sangat mendekati baik secara logoh maupun secara istilah. Maka kami lebih kuat dugaan pada pengambilannya akar kata pada kata haba yahabu, haiban, haibatan, mahabatan, hayyaba ihtabah. Sejadi para ulama sufi memadukan akar kata hubita yang bermakna penakut dan sampai kehilangan akalnya, dan akar kata haba yahabu haiban, haibatan, mahabatan, tahayyaba ihtabah, maknanya adalah menakutinya, hormat kepadanya, yang memiliki makna hal yang membuatnya takut dengan suasana yang hormat dan penuh keagungan, sehingga makna kata tersebut memiliki jiwa dan ruh yang sesuai dengan definisi yang diingini oleh para ahli sufi terhadap istilah itu. Bagaimana kata tasawuf yang pengambilan akar kata dari beberapa kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula, sehingga maknanya satu sama lain saling melengkapi. Ada yang memaknai suci, ada juga yang memaknai wol atau pakaian dari kulit domba, ada juga memakai makna yang lainnya. Sehingga pada implementasinya beberapa ahli sufi dimungkinkan memakai pakaian wol atau pakaian dari kulit domba. Kami menduga kemungkinan para ulama sufi lebih menekankan pada ruh dan jiwa dari makna sebuah kata, tanpa mengabaikan kata yang lainnya yang memiliki makna yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan secara makna. Mengingat pada kebiasaan dan pada bidangnya yang lebih menekankan pada batiniah, pada
rahasia setiap makna. Maka demikian juga tradisi atau kebiasaan para ulama sufi dalam menggunakan kata-kata yang mendefinisikan istilah-istilahnya. Tentu juga akan memakai metodologi yang sama dalam berbagai istilah-istilahnya sebagai upaya pengembangan analisa terhadap disiplin ilmunya. Menurut kami, al-haibah istilah adalah sirnanya indera rasa sang hamba atau sang salik, baik itu indera rasa batiniah maupun indera rasa lahiriah. Dan indera rasa tersebut tergantikan oleh al-haq Allah Azza wa Jalla. Artinya sang hamba atau sang salik hanya akan merasakan sensasi rasa dari alam hakikat saja dan sensitif terhadap kehakikatan segala hal. Hal ini karena impact atau akibat dari percikan al-haibah dalam kolbu sang hamba atau sang salik. Derajat kedua makom ini berada di atas makom al-qabdu dan al-bastu. Derajat kedua makom ini dua tingkat lebih tinggi tingkatan kesempurnaannya dari makom al-khauf dan ar-roja. Makom al-haibah lebih tinggi tingkatannya dari makom al-qabdu, dan makom al-anasu lebih tinggi tingkatan kesempurnaannya dari makom al-bastu. Makom al-haibah dan makom al-qabdu tumbuh dari makom al-khauf. Ketika seorang hamba masih berstatus al-musta'nif atau pemula dalam mujahadah di riyadhah sufi atau tariqah, maka makom al-khauf mulai dimasukinya dan memproses batiniahnya. Lalu hamba tersebut bersabar dan istiqomah dalam keadaan khauf tersebut sambil memperhatikan batiniah, kondisi batin dan zahiriyah keibadahan syariatnya agar stabil sampai pada tahapan terbelahnya dan hancurnya kondisi al-khauf dalam rohaninya. Lalu muncul tunas makom al-qabdu. Selanjutnya, ketika sang hamba atau sang salik sedang berada dalam kondisi makom al-qabdu, lalu memperhatikan dan bersabar serta istiqomah pada keadaan al-qabdunya sampai pada tahapan hancur leburnya kondisi al-qabdu dan memunculkan tunas baru, yaitu tunas makom al-haibah ini. Penjelasannya adalah al-anasu itu lebih sempurna dari al-bastu, artinya lebih tinggi tingkatannya. Haibah tumbuh dari al-qabdu dan al-qabdu tumbuh dari al-khauf. Sedangkan al-anasu tumbuh dari ar-raja. Orang yang takut atau memiliki khauf kepada Allah Ta'ala dan mengetahui kekurangan dirinya di dalam pemenuhan hak Allah Ta'ala, hatinya pasti tercekam seperti tergenggam dalam genggamannya. Yang tersisa dalam dirinya hanyalah kesibukan Rabbani bersama Allah Ta'ala. Hal ini menghasilkan haibah yang tumbuh dalam dirinya. Seorang yang angan-angan kebaikannya sampai kepada Allah Ta'ala, hatinya menjadi terlapangkan atau makom al-bastu, sehingga yang tersisa dalam dirinya hanya kesibukan terhadap Rabbani bersama Allah Ta'ala. Hal inilah yang menghasilkan al-anasu. Hakikat haibah adalah kesirnaan, dan setiap salik yang mengalami haibah pasti sirna atau gaib. Orang-orang yang mengalami haibah, kehaibahannya berbeda-beda menurut perbedaan mereka dalam kegaibannya. Hakikat al-anasu adalah muncul, bangun, sadar bersama al-haq Allah Azza wa Jalla. Setiap salik yang mengalami kesadaran al-anasu akan bersinar dan bangkit seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian mereka berbeda-beda tingkatan kesadarannya menurut perbedaan mereka dalam minuman, serapan, rohanian. Oleh karena itu tidaklah heran bila kaum sufi mengatakan bahwa paling rendahnya tingkat kedudukan al-anasu adalah apabila yang mengalaminya
dilemparkan ke api neraka, apalagi api dunia, maka kemesraan ala nafsu bersama Allah Ta'ala tidak akan terkeruhkan, tidak akan terpengaruh oleh panasnya api tersebut. Khasyah kami di sini adalah secara logoh atau secara linguistik atau secara bahasa, al-anasu memiliki makna beramah tamah, bersuka-sukaan dengan dia menjinakannya, atau senang hati dalam bermesraan. Al-anasu ini muncul dan bangun bersama Allah Ta'ala, bangkitnya salik laksana bunga yang merekah dan sedang mekar. Al-anasu memiliki perbedaan di setiap salik yang mengalaminya, juga berbeda-beda kadar dan tingkatan al-anasunya. Perbedaan tersebut adalah dari bagaimana salik menyeruput minuman yang dihasilkan dari kondisi al-anasu. Minuman yang dimaksud tersebut adalah serapan kerohanian. Tingkatan al-anasu yang paling rendah adalah apabila sang salik mengalami dilemparkan ke dalam api neraka sekalipun, maka suasana kondisi batin salik dalam kemesraannya atau salik sedang berada dalam makom al-anasu bersama Allah Ta'ala, maka tidak akan terkeruhkan atau terpengaruh oleh panasnya api tersebut. Lalu Imam Al-Junaid rahimahullah Ta'ala berkata, saya pernah mendengar Siri berkata, orang salik akan sampai ke batas al-anasu, ditandai dengan jika wajahnya dihantam dengan sebilah pedang, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Di dalam hatiku ada sesuatu sehingga tampak bagiku bahwa semua perkara harus seperti demikian, yaitu sekiranya rasa dan kesadaran menunjukkan bahwa kesempurnaan penggelaman diri bersama Allah akan menghilangkan semua rasa yang berkaitan dengan nafsu. Ahmad bin Muqatil al-Aqi rahimahullah ta'ala mengatakan, saya pernah mengunjungi Asyibli. Ketika itu beliau sedang mengelupasi rambutnya dari arah alis dengan penjapit logam yang kasar dan tumpul. Lalu saya katakan kepada beliau, wahai Tuan, memang Anda sendiri yang melakukan ini, tapi rasa pedihnya memantul kepadaku. Lalu kemudian Asyibli menjawab, celakalah engkau. Hakikat yang tampak entitas kepedihan semu padaku tidak saya rasakan. Dan hakikatnya yang zahir itu seperti ini. Ini yang dimaksud adalah pengelupasan rambutnya. Sedangkan saya masuk dan tenggelam dalam kepedihan di hatiku, sehingga saya hanya merasakan kepedihan batin, pedih karena cinta, pedih karena rindu dan takut pada Allah Ta'ala, yang membuat kepedihan zahir tertutup dariku. Maka saya tidak menemukan kepedihan tidak tertutup dariku, dan aku tidak mempunyai kemampuan untuk merasakannya. Khasyah kami di sini adalah bahwa al-anasu, yaitu hilangnya kesadaran refleks maupun kesadaran syaraf salik, disebabkan oleh kumparan hawa, kemesraan ruhaninya bersama Allah Ta'ala, sehingga segala apapun yang menimpa tubuhnya maka tidak akan dirasakannya. Bahkan kehancuran tubuhnya pun tidak akan bisa dirasakannya. Al-haibah dan al-anasu memiliki keadaan. Jika keduanya tampak atau muncul, maka ahli hakikat mengkategorikannya sebagai kekurangan karena adanya perubahan pada diri salik. Sementara ahli tamkin adalah golongan yang telah mencapai kestabilan ruhani, tidak terpengaruh oleh berbagai rasa seperti rasa haibah dan al-anasu. Posisinya itu lebih tinggi di atas ahlu taghayyur. Di ahlu tamkin ini posisinya di atas, lebih tinggi dari ahlu taghayyur. Ahlu taghayyur adalah golongan yang hatinya belum stabil dan masih terpengaruh oleh kemunculan berbagai rasa seperti khauf, haibah, anasu, dan lain-lainnya. Mereka, ahlu tamkin, keberadaannya menjadi sirna di mata keberadaan yang ada.
sirna di mata ahli zahir, maka baginya tidak ada haibah, tidak pula anasu. Mereka tidak memiliki kesadaran dan tidak memiliki rasa. Khasyah kami di sini adalah jika al-haibah dan al-anasu muncul secara bersamaan, maka hal ini dikategorikan sebagai suatu kekurangan pada sang salik. Ini pendapat para ahli hakikat. Ahli tamkin golongan yang mencapai kestabilan rohani, yaitu golongan yang tidak terpengaruh oleh berbagai rasa seperti haibah dan anasu serta yang lainnya. Golongan ini keberadaannya menjadi sirna di mata ahli zahir. Maka bagi golongan ahli tamkin, haibah dan anasu serta kesadaran tidak dimilikinya. Artinya golongan ini tidak akan merasakan baik itu kesadaran dirinya maupun merasakan rasa seperti haibah dan anasu. Sebuah hikayat terkenal dari Abu Sa'id Al-Kharaj rahimahullahu ta'ala menuturkan, ketika saya di tengah gurun Sahara yang sepi, saya mendendangkan tembang kerinduan. Saya datang tapi tidak tahu di padang mana saya berada, selain apa yang dikatakan manusia tentang diri dan jenis saya. Saya datang ke negeri jin dan manusia, tapi tidak saya jumpai seorang jiwa pun yang mampu mendatangi jiwa saya. Kemudian aku Abu Sa'id Al-Kharaj rahimahullah ta'ala mendengar suara tanpa wujud yang membisiki telinga batin saya dengan mengatakan, wahai orang yang melihat sebab-sebab yang lebih tinggi keberadaannya bergembira di padang sesat yang dekat dan di alam manusia. Seandainya kamu hakikatnya masuk ahli wujud, niscaya kamu pasti lenyap dari alam semesta, arsy dan kursi. Kamu tanpa hal bersama Allah pasti stabil sehingga kamu terpelihara dari kenang-kenangan yang dimiliki bangsa jin dan manusia. Demikian syair yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Kharaj rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian istilah selanjutnya adalah at-tawajjud, al-wujudu, dan al-wujud. Tawajud adalah panggilan rasa cinta yang diperoleh melalui cara atau ikhtiar atau usaha. Orang yang memilikinya atau mengalaminya tawajud tidak mendapatkan wijidu atau rasa cinta yang sesungguhnya. Karena jika dia mendapatkan wijidu, berarti dia adalah seorang al-wajid atau pecinta Allah yang sejati. Bab tafa'ul, bentukan kata yang dianalogikan pada kata tafa'ul dalam tata bahasa Arab kebanyakan menunjukkan arti menampakkan suatu sifat. Padahal sifat yang ditampak-tampakkan bukan sifatnya yang sesungguhnya, sebagaimana yang digambarkan dalam syair sebagai berikut. Jika saya menutup kelopak mata saya, tidaklah saya berarti menyempitkan lebarnya pandangan mata saya, kemudian saya memecahkan seberapa mata saya yang sebenarnya tidak picak. Sekelompok orang atau sebagian golongan kaum sufi mengatakan tawajud bukanlah orang yang memasrahkan nilai ketawajudannya atau kepura-puraan cintanya yang memang mengandung unsur pemaksaan atau dibuat-buat dan jauh dari kenyataan. Sekelompok sufi yang lainnya mengatakan, sesungguhnya tawajud adalah pemasrahan rasa cinta untuk orang-orang polos yang memang butuh dan menunggu-nunggu kehadiran arti cinta. Menunggu kehadiran cinta juga termasuk ikhtiar, dan ikhtiar masuk dalam kategori pemaksaan. Abu Muhammad Al-Jariri rahimahullah ta'ala menuturkan hikayatnya yang terkenal. Beliau mengatakan, ketika saya datang untuk masuk bersama dalam majelis Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala, yang di sebelahnya ada Ibnu Masyruk yang sudah lebih dahulu menemaninya. Tiba-tiba Ibnu Masyruk dan lainnya berdiri menyambut karena kedatangan sesuatu. Sementara Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala diam dalam posisi semula.
Saya heran lalu saya bertanya, "Wahai Tuanku, tidakkah Tuan punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Lalu Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala menjawab dengan menyitir sebuah petikan ayat, "Atarol jibala tahsabuha jamidatau wahya tamurru marras sahab sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun." An-Naml ayat 88. Dan kamu melihat gunung-gunung yang kamu kira dia membeku tidak bergerak, padahal dia bergerak seperti gerakan awan. Kemudian beliau melanjutkan, beliau yang dimaksud adalah Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Beliau melanjutkan, "Dan engkau wahai Abu Muhammad, tidakkah kau juga punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Lalu saya pun menjawab, "Wahai Tuanku, jika saya hadir di suatu tempat yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa didengar, juga terdapat orang-orang yang merasa nikmat dengan ketidaktahuan dirinya, tidak tahu malu, yaitu orang-orang yang mencari perhatian, maka saya mencegah wijidu, rasa cinta saya, untuk tidak menguasai saya. Jika saya sendirian kosong, maka saya mengirimkan wijidu saya, sehingga saya menjadi tawajud, atau orang-orang yang pura-pura punya rasa cinta. Pada kesempatan tersebut saya mengucapkan istilah tawajud, dan Imam Al-Junaid diam tidak mengingkarinya. Itu berarti beliau membenarkan dengan diamnya. Lalu Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, ketika manusia menggembala, memelihara dalam kondisi pendengarannya, lalu merawat anugerah-anugerahnya, maka Allah Ta'ala pasti ganti memeliharanya pada waktu bersamaan karena keberkatan perawatannya. Sedangkan wijidu atau rasa cinta adalah apa yang menubruk hatimu dan datang kepadamu. Datangan rasa cinta ke dalam hati dengan tanpa unsur sengaja dan pemaksaan atau dibuat-buat. Oleh karena itu, para guru sufi mengatakan, wijidu adalah tubrukan, hantaman atau sentuhan rasa yang datang dari luar. Wijidu ini merupakan buah dari wirid-wirid atau amalan bacaan ayat tertentu atau zikir. Tiap orang yang tugas-tugasnya jumlah pengabalan wirid bertambah, maka akan bertambah pula kelembutan-kelembutannya atau rahasia-rahasia wirid yang diperoleh dari Allah Ta'ala. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, hadiran waridat. Waridat adalah sesuatu yang datang berupa rasa atau prestasi batin. Dan warid adalah bentuk mufradnya. Kehadiran waridat berkaitan dengan wirid-wirid yang diamalkan. Barang siapa secara zahir tidak punya atau tidak melakukan wirid, maka secara batin tidak ada warid yang akan datang. Setiap wijidu dari pemiliknya yang memiliki sesuatu bukanlah wijidu. Bagaimana seorang salik yang membebani dirinya dengan berbagai amalan zahir atau bacaan wirid yang nantinya akan memperoleh manisnya taat. Maka dari itu, apa-apa yang membuat seorang salik turun untuk memposisikan batinnya dari hukum-hukum batin, menjadikan dia harus mendapatkan sejumlah wijidu. Dengan demikian, rasa manis adalah buah dari amalan-amalan wirid, sedangkan wijidu merupakan hasil dari posisi batin yang diraihnya. Adapun wujud keberadaannya setelah kenaikan wijidu, tidak ada wujud al-haq Allah Ta'ala kecuali setelah padamnya sifat kemanusiaan, karena tidak ada sifat kemanusiaan yang tetap eksis atau muncul ketika kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu sultan atau al-haq Allah Azza wa Jal muncul.
Inilah arti ucapan Abu Husin An-Nuri rahimahumullahu ta'ala. Beliau berkata, semenjak 20 tahun antara wijdu dan fakdu atau sirna. Artinya jika saya mendapati Tuhanku, maka saya tidak mendapati hatiku, yaitu sirna atau fakdu. Jika saya mendapati hatiku eksistensi diri dalam batin, maka saya tidak mendapati Tuhanku. Pengertian ini paralel dan sependapat dengan Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ilmu tauhid itu berbeda-beda menurut keberadaan wujud seseorang. Wujudnya juga berbeda-beda menurut ilmunya. Penjelasannya adalah, artinya seorang hamba yang memahami tauhid dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tidak akan menemukan wujudnya Allah Ta'ala, karena wujudnya tidak ditetapkan pada hamba yang bersamanya rasa keberadaan dirinya masih kental. Hal itu dikarenakan penganggapan lebih atas kemampuan ilmu dan proyeksi dalil-dalilnya. Seorang penyair sufi mengatakan, wujudku mengada ketika saya melenyapkan wujud dengan sesuatu yang tampak padaku berupa persaksian-persaksian. Berarti tawajud adalah permulaan dan wujud adalah pungkasan, dan wijdu merupakan penengah antara permulaan dan pungkasan. Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pernah mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, tawajud mengharuskan salik sadar penuh, paham hukum-hukum Tuhan. Wijdu mengharuskannya tenggelam, dan wujud mengharuskannya binasa. Itu kehancuran unsur-unsur kemanusiaannya. Hal ini seperti orang yang menyaksikan lautan, kemudian mengendarai laut, dan akhirnya tenggelam dalam lautan. Urutannya adalah ketertujuan, lurusan, arah tujuan. Kemudian kedatangan, lalu kesaksian, kemudian kewujudan, dan akhirnya kesirnaan. Dengan standar kepenguasaan wujud, kesirnaan akan berhasil. Salik yang mengalami wujud mempunyai dua keadaan. Sahun artinya sadar, dan mahwun artinya sirna, tak sadar. Kondisi mahwunnya, kesadarannya, merupakan ketetapannya bersama al-haq Allah Ta'ala. Kondisi mahwunnya, tak sadarnya, merupakan kesirnaannya bersama al-haq Allah Ta'ala. Dua kondisi ini berlawanan dan datang secara silih berganti. Jika makom sahwunnya mendominasi dirinya, maka bersama al-haq Allah Ta'ala dia sampai, dan dengannya pula dia bicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika mengabarkan tentang al-haq Allah Ta'ala, maka denganku dia mendengar, dan denganku pula dia melihat. Mansur bin Abdullah rahimahullah ta'ala menuturkan pengalamannya. Seorang lelaki datang berdiri di majelis Asyibli rahimahullah ta'ala lalu bertanya, apakah tampak tanda-tanda kesehatan wijdu pada pemiliknya, wajid? Kemudian dijawab oleh beliau, yaitu Asyibli rahimahullah ta'ala, benar, cahaya itu bersinar menyertai pancaran rindu, lalu tanda-tandanya menerangi wujud fisiknya. Kenyataan ini seperti yang digambarkan oleh Ibnu Al-Mu'tas di dalam syairnya. Gelas dihujani air dari guci-gucinya, lalu tumbuh mutiara di bumi berupa emas. Kaum bertasbih saat melihat keajaiban, cahaya dari air dalam cahaya dari anggur. Arak sarafah warisan suku Ad dari kota Irmi merupakan harta simpanan Isra dari ayah ke ayahnya. Yang menggambarkan syair tersebut Ibnu Al-Mu'tas. Beliau adalah Abdullah bin Al-Mu'tas, 861 sampai 908 Masehi. Beliau lebih tertarik pada dunia sastra, bahkan sebagian besar hidupnya dicurahkan untuk bidang ini. Pada kurun waktu itu beliau dibaiat sebagai khalifah, tetapi beliau tidak menikmatinya kecuali hanya beberapa hari.
lalu beliau meninggalkannya. Sementara dalam syair suku Ad dari kota Irmi, Ad adalah bangsa yang tinggal di Al-Ahqaf. Mereka sangat memusuhi Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah mengirimkan angin panas atau dikenal dengan istilah al-sifah yang melumatkan mereka. Sementara kota Irmi yang dimaksud dalam syair tersebut adalah kota purbakala yang memiliki bangunan yang tinggi. Isra yang bentuk jamaknya Akasirah adalah gelar bangsawan raja-raja Bani Sasan atau Persia. Dilaporkan pada Abu Bakar Ad-Daqi, sesungguhnya Jahmu Ad-Daqi memegang sebuah pohon dengan tangannya ketika dalam keadaan mendengar yang meluap, yaitu mengalami makom mahwun, sehingga pohon tercabut sampai ke akar-akarnya. Kemudian keduanya bertemu. Ketika itu Abu Bakar Ad-Daqi matanya buta, sementara Jahmu Ad-Daqi berdiri sambil berputar-putar dalam kemarahannya. Lalu Abu Bakar Ad-Daqi berkata, "Jika dia mendekatiku, kalian perlihatkan dia padaku." Hal Abu Bakar Ad-Daqi dalam keadaan lemah. Jahmu pun lantas berjalan mendekati Abu Bakar. "Ini dia," teriak orang saat jarak antara Jahmu sudah dekat. Maka Abu Bakar Ad-Daqi memegang betis Jahmu, lalu ditancapkannya ke tanah sehingga dia tidak mungkin lagi bergerak. "Wahai Tuan Guru," rintih Jahmu, "tobat, tobat, saya bertobat." Dan Abu Bakar membiarkannya. Ustadz Syekh Abu Al-Daqi rahimahumullah, Ustadz Syekh Abu Ali Ad-Daqaq rahimahumullah ta'ala mengomentari kejadian tersebut. Luapan kemarahan Jahmu bersama al-haq Allah ta'ala. Kemampuan Abu Bakar Ad-Daqi mencegah kemarahan Jahmu bersama al-haq Allah ta'ala. Akan tetapi ketika Jahmu sadar bahwa makom Ad-Daqi berada di atas makomnya, maka dia kembali sadar dan pasrah. Seperti demikianlah keadaan orang yang tidak satupun hal yang mendurhakainya bersama al-haq Allah Ta'ala. Seorang yang mengalami mahwun, dia merasa tidak punya ilmu, tidak berakal, tidak paham, dan tidak berasa. Istri Abu Abdullah At-Taraghindi mengisahkan bencana kelaparan yang terjadi di musim paceklik. Ketika musibah kelaparan menimpa, banyak manusia yang mati kelaparan. Kemudian Abu Abdullah suaminya pulang ke rumah, dan di sudut kamar dia melihat 2 timbangan gandum. Dia terkejut dan merasa bersalah. Bagaimana mungkin gandum bisa ada di rumahnya? Orang-orang mati kelaparan, sementara di rumahku masih tersisa sedikit gandum, tangisnya. Hal itu membuat pikirannya kusut, jiwanya tergoncang, kesadarannya terbelah. Dia merasa berdosa yang seolah-olah tak terampuni lagi. Keadaan itu membuatnya tidak sadarkan diri kecuali ketika waktu salat fardu tiba. Selesai menjalankan salat fardu, dia kembali tidak sadar atau kembali ke dalam kondisi makom mahwun. Dan keadaan ini terus berlangsung hingga maut menjemputnya. Ini adalah hikayat yang menunjukkan keberadaan seorang laki-laki yang tetap menjaga hukum-hukum syar'i, meski hukum-hukum hakikat sedang menguasai dirinya. Dan ini merupakan salah satu sifat ahli hakikat. Kemudian sebab kesirnaan dirinya dari kemampuan membelah kesadarannya untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam yang kelaparan, sehingga membuatnya tak sadar, merupakan bentuk tingkat makom hakikat yang tinggi. Lalu kemudian istilah selanjutnya adalah al-jam'u dan al-farqu. Lafal al-jam'u diambil dari makna keterkumpulan, semangat al-haq Allah Ta'ala, sedangkan lafal al-farqu diambil dari makna semangat keterpisahan diri dengan seluruh alam bersama al-haq Allah Ta'ala. Al-jami' dan al-mufarriq hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Dua istilah ini berlaku di kalangan ahli sufi.
Ustadz Abu Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-farqu dihubungkan pada Anda, sedangkan al-jam'u merupakan sesuatu yang dicabut dari Anda. Artinya, pelaksanaan ibadah yang keberadaannya merupakan hasil upaya salik. Apa-apa yang hanya patut dengan tingkah pola keadaan kemanusiaan dinamakan farqu. Sedangkan hal-hal berupa penampakan makna, penguluran kelembutan, dan penuangan kebagusan yang hanya bisa dihubungkan dengan al-haq Allah Ta'ala adalah al-jam'u. Dan siapa dirinya dijadikan saksi oleh al-haq Allah Ta'ala untuk mempersaksikan semua perilakunya dengan ketaatan dan penentangan pada yang tidak benar, maka dia adalah seorang salik yang disifati farqu. Dan barang siapa yang dijadikan saksi oleh al-haq Allah Ta'ala untuk menguasai dirinya berupa penampakan perilaku-perilaku ketuhanan zat yang maha suci, maka dia adalah seorang salik yang diberi kesaksian jam'u. Dengan demikian, penetapan kemakhlukan melalui pintu farqu dan penetapan kehakikatan ketuhanan zat al-haq melalui sifat jam'u. Seorang salik pernah mengalami jam'u dan farqu. Seorang salik harus pernah mengalami jam'u dan farqu. Seorang yang tidak pernah mengalami farqu, ibadahnya tidak bernilai. Seorang yang tidak pernah mengalami jam'u, dia tidak mungkin mencapai derajat maqam ma'rifat. Firman Allah Ta'ala berbunyi, iyyaka na'budu. Itu adalah merupakan isyarat akan adanya farqu. Sedangkan ayat wa iyyaka nasta'in merupakan gambaran keberadaan jam'u. Jika salik berdialog dengan Tuhannya melalui bisikan lidahnya dengan meletakkan dirinya dalam posisi sebagai pengadu, pendoa, pemuji, pengucap, syukur, atau pemunajat, maka hakikatnya dia dalam kondisi farqu. Jika dia memperdengarkan dengan kekuatan rahasianya pada sesuatu yang dimunajatkan kepada Maulaya, maksudnya adalah Allah, zat yang mengatur dirinya, dan memperdengarkan dengan telinga batinnya pada sesuatu yang didialogkan tentang apa-apa yang dimunajatkan, diserukan, atau yang dipahami ke dalam maknanya, atau isyarat-isyarat hatinya, dan kesaksian-kesaksian ruhnya, maka dia dalam posisi jam'u. Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pernah mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, orang penyanyi sedang mendendangkan gubahan lagu-lagunya di hadapan Ustadz Abu Sahal Sya'luki rahimahullah. Salah satu gubahannya berbunyi, ja'altu, saya menjadikan kesucian pandanganku padamu. Hal ketika itu Abul Qasim An-Nasr Al-Abadi sedang berada di situ. Maka Abu Sahal menimpalinya, ja'alta, atau artinya engkau dijadikan, dengan dipatahkan huruf taknya, sementara An-Nasr Al-Abadi mengomentari bal ja'altu, atau artinya bahkan aku dijadikan, dengan didomahkan huruf taknya. Artinya seseorang yang mengatakan ja'altu, aku jadikan, dengan didomah taknya, hakikatnya mengabarkan tentang keadaan dirinya, seakan-akan dia mengatakan inilah saya. Jika mengatakan ja'alta, engkau menjadikan, dengan dipatahkan taknya, seakan-akan dia membebaskan dirinya dari keberadaan terbebani atau upaya. Bahkan dia mengatakan pada Maulaya atau Allah Azza wa Jalla, engkaulah zat yang mengkhususkanku dengan ini, bukan saya sendiri yang dengan berbagai upaya membebaniku. Yang pertama berada di atas kegelisahan tuntutan beban kewajiban. Yang kedua berada dengan sifat kebebasan, kosong atau ketiadaan dirinya dari kekuatan dan pengakuan akan kepemilikan keutamaan dan anugerah. Perbedaan dua posisi ini juga bisa dilihat dari dua pernyataan doa salik. Yang pertama, berdoa, dengan kesungguhanku saya berdoa kepadamu,
Kalimat ini dia berarti di dalam makom farku. Yang kedua, berdoa. Dengan keutamaan dan kelembutanmu saya mempersaksikan diriku padamu. Maka kalimat ini menunjukkan dia dalam makom jam'u. Adapun jam'ul jam'i, posisinya berada di atas semua ini. Dalam posisi demikian manusia juga berbeda-beda, tergantung pada perbedaan keadaan dan derajat mereka. Barang siapa menetapkan, mengakui keberadaan dirinya, berarti dia menetapkan keberadaan kemakhlukannya atau farku. Jika semua kesaksiannya didudukkan bersama al-haq, maka dia di alam jam'u. Tetapi jika dirinya disambar dari kesaksian kemakhlukannya, kemudian didamaikan dan diambil segenap rasa yang menyangkut keseluruhan kemakhlukannya yang tampak, lalu dikuasakan padanya dari wewenang hakikat al-haq Allah Ta'ala, maka demikian itulah dinamakan jam'ul jam'i. Farku adalah kesaksian Allah. Farku adalah kesaksian untuk Allah yang berubah-ubah. Jam'u merupakan kesaksian bersama Allah Ta'ala, sedangkan jam'ul jam'i merupakan kehancuran diri yang berkaitan dengan keseluruhan alam dan melenyapkan rasa, yang berkaitan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala ketika nilai hakikat mengalahkan dirinya. Keadaan yang sangat mulia ini, yaitu jam'ul jam'i, oleh seorang sufi dinamakan farku kedua. Makom ini mengembalikan salik pada keadaan sahwun, sadar, pada waktu-waktu penunaian kewajiban hadir. Kesadarannya bersama kehadiran waktu dimaksudkan untuk memberlakukan baginya pelaksanaan beberapa kewajiban tepat pada waktunya tiba. Dengan demikian salik kembali kepada untuk dan dengan Allah Ta'ala, tidak untuk dan dengan hamba, sehingga dia memungkinkan untuk mempelajari, meniti-niti dirinya dalam lingkup gerakan al-haq Allah Ta'ala. Dia menyaksikan tempat penampakan zat dan wujudnya dengan kudrahnya, serta tempat aliran perbuatan-perbuatan dan beberapa keadaannya pada dirinya, ilmu dan kehendaknya. Bagian kaum sufi menjadikan jam'u dan farku sebagai isyarat atau istilah yang menunjukkan keberadaan peran perubahan al-haq pada keseluruhan tingkah laku manusia, pada keseluruhan tingkah laku makhluk. Semua makhluk dari sisi pertumbuhan zat dan arus perjalanan sifat-sifatnya berada dalam genggaman peran pembolak-balikan dan pengubahan al-haq Allah Ta'ala. Dari situ al-haq Allah Ta'ala membeda-bedakan, memisah-misahkan atau menjadikan beberapa farku. Mereka dalam beberapa macam, sebagian dibahagiakan, sebagian lagi dijauhkan dan disengsarakan. Sebagian diberi petunjuk, sebagian lagi disesatkan dan dibutakan. Sebagian diberi tabir penutup, sebagian lagi ditarik dan disingkapkan tabir pemisahnya. Sebagian dibelas kasihi dengan ketersambungan dirinya kepada Allah Ta'ala, sebagian lagi dibiarkan putus asa dan jauh dari rahmatnya. Sebagian lagi dimuliakan dengan taufiknya, lalu sebagian lagi dicabut hingga ke akarnya ketika tercampakkan dari kesadarannya atau mahwun. Sebagian diakrabkan, sebagian lagi disirnakan, bagian didekatkan dan dihadirkan kemudian diberi minum lalu mabuk, dan sebagian lagi disengsarakan, diakhirkan kemudian dijauhkan dan dipisahkan. Macam-macam perilakunya tidak bisa dibatasi, tidak ada penjelasan dan penyebutan yang mampu memerincinya. Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala mengubah serangkaian syair tentang arti jam'u dan farku. Beliau menyairkan, saya nyatakan kamu dalam kerahasiaan, lalu lidahku bermunajat kepadamu, maka kami menyatu
dalam jam'u untuk sejumlah makna, dan berpisah dalam farqu untuk sejumlah makna. Jika pengagungan melenyapkanmu dari lirikan mata-mataku, maka sungguh wijidu menjadikanmu isian yang mendekatkanku kepadamu. Lalu kemudian istilah yang selanjutnya yaitu fana dan baqo. Istilah fana kaum sufi dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat-sifat tercela. Sedangkan baqo untuk menandakan ketampakan sifat-sifat terpuji. Jika pada diri salik tidak ditemukan dari salah satu kelompok sifat ini, maka pasti ditemukan sifat lain. Barang siapa kosong atau fana dari sifat-sifat tercela, maka sifat-sifat terpuji mengada atau hadir. Barang siapa dirinya dikalahkan oleh sifat-sifat tercela, maka sifat-sifat terpujinya menutupinya. Ketahuilah apa yang menjadi sifat seorang salik pasti mengandung 3 hal, yaitu yang pertama af'al, kemudian akhlak, lalu ahwal. Af'al adalah perbuatan-perbuatan salik. Perbuatan yang dimaksud ini adalah tingkah laku manusia yang diperagakan dengan kemampuan ikhtiarnya. Lalu akhlak merupakan perangainya, akan tetapi keberadaannya selalu berubah seiring dengan tingkat penanganannya atau pengendalian menuju arah perbaikan, yang berlangsung mengikuti perjalanan pembiasaan. Sedangkan ahwal merupakan posisi salik pada tahapan awal. Kejernihannya terjadi setelah pembersihan af'al, pertumbuhan dan perbaikannya. Dengan demikian keberadaan ahwal seperti akhlak, karena jika salik turun ke gelanggang kehidupan untuk memerangi akhlaknya dengan hatinya, lalu meniadakan, memfanakan sifat-sifat jeleknya dengan kesungguhan jihadnya, semangat riyadhah, maka Allah Ta'ala menganugerahinya dengan perbaikan akhlak, dengan makom baqo. Allah memberi nikmat kepada manusia dengan memperbagusi akhlaknya yang terpuji seperti tawadhu, sabar, zuhud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai sifat-sifat yang luhur dan membenci sifat-sifat yang buruk. Demikian juga jika salik menekuni penyucian af'alnya dengan pemanfaatan curahan rahmat yang diperluaskan untuknya, maka Allah Ta'ala pasti akan menganugerahinya pembersihan ahwalnya, bahkan menyempurnakannya. Barang siapa meninggalkan af'al, laku tercela dengan lidah syariatnya, maka dia fana, kosong, sirna, tiada atau gugur dari syahwatnya. Barang siapa fana dari syahwatnya, maka dengan niat dan ikhlas dia menjadi baqa, tetap muncul, dia menjadi muncul, dia tetap mengada atau eksis dalam ibadahnya. Barang siapa zuhud dalam dunianya dengan hatinya, maka dia fana dari kesenangannya. Jika fana dari kesenangan dunia, maka dia baqa dengan kebenaran taubatnya. Barang siapa terobati akhlaknya sehingga hatinya fana dari sifat hasud, dendam, bakhil, rakus, marah, sombong, dan sifat-sifat lain yang merupakan jenis kebodohan nafsu, maka dia fana dari akhlak telah. Jika fana dari ketercelaan akhlak, maka dia baqa dengan fatwa dan kebenaran. Barang siapa telah mampu menyaksikan gerakan aliran kekuasaannya dalam manifestasi pemberlakuan hukum-hukum ketuhanan, maka dia dikatakan sebagai orang yang fana dari perhitungan 2 kejadian, yaitu awal kejadian, proses penggantian atau pengulangan yang berlaku pada semua makhluk. Barang siapa fana dari bayangan pengaruh-pengaruh sesuatu yang berubah-ubah, maka dia baqa dengan sifat-sifat al-haq. Barang siapa dikuasai oleh kekuasaan hakikat, nampakkan al-haq, sehingga tidak bisa menyaksikan hal-hal yang berubah, baik berupa zat, bekas-bekas, tapak-tapak,
catatan-catatan maupun reruntuhannya, maka dia fana dari makhluk dan baqa dengan al-haq Allah Ta'ala. Fananya salik dari af'al yang tercela dan ahwal yang rendah dengan kefanaan, tiadaan, af'al dari kefanaan dirinya, dari dirinya dan keseluruhan makhluk dengan ditandai ketiadaan rasa pada dirinya sendiri dan sesuatu yang di luar makhluk. Maka dia menjadi fana dari af'al, akhlak, dan akhwal. Jika salik benar-benar fana dari ketiga-tiganya, maka tidak boleh ada sesuatu dari ketiga fana tersebut muncul atau hadir. Jika dikatakan seorang fana dari dirinya dan keseluruhan makhluk, maka sebenarnya dirinya masih ada dan keseluruhan makhluk juga masih ada. Tetapi orang yang mengalami demikian sudah tidak lagi memiliki pengetahuan, tidak lagi memiliki rasa dan kabar yang berkaitan dengan dirinya dan semua makhluk. Artinya dia terhapus. Hakikat dirinya memang masih ada, keberadaan keseluruhan makhluk pun masih ada. Namun dia sudah lupa terhadap dirinya dan mereka yang berada di sekelilingnya. Dia tidak mampu merasakan keberadaan dirinya dan semua makhluk. Hal itu disebabkan kesempurnaan atau klimaks kesibukan dengan sesuatu, yaitu zat yang lebih tinggi dari semua itu. Barangkali kamu pernah menyaksikan bagaimana gambaran seorang pria yang masuk ke ruangan seorang penguasa atau raja yang bengis atau yang sangat berwibawa. Tentu dia akan kebingungan dan kehilangan nalar. Dia tidak sadar terhadap keberadaan dirinya dan orang-orang di majelis raja. Mana bentuk ruangannya yang dimasukinya, apa isinya dan bagaimana rupa dirinya, dia tidak akan tahu dan tidak mungkin mengabarkan perihalnya. Hal ini sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengisahkannya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Yusuf 31. Maka ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengucapkan takbir dan takjub dan lalu memotong tangan-tangan mereka sendiri. Wanita-wanita bangsawan Mesir ini ketika melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam saat melintas di depan mereka, mereka terkejut, mereka malu, segan, kagum, dan amat sangat kesengsem sehingga tidak terasa pisau yang dipegangnya telah memotong dan menyayat-nyayat tangan mereka sendiri. Mereka adalah selemah-lemahnya manusia. Faqulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Dan mereka mengatakan maha sempurna Allah Ta'ala, tidaklah ini manusia. Ini bukan manusia melainkan malaikat yang mulia. Ini merupakan gambaran makhluk yang lupa terhadap keberadaan kondisi dirinya ketika bertemu makhluk lain. Maka bagaimana menurutmu jika seseorang tersingkap mukasyafah dari tabir yang menutupi al-haq Allah Ta'ala, dan makhluk saja bisa lupa akan keberadaan rasa terhadap dirinya dan sesama makhluknya, maka apa tidak akan lebih menakjubkan, lupa, tak sadar dan lalai jika yang ditemuinya adalah al-haq Allah Ta'ala. Barang siapa fana dari kebodohannya, maka dia baqa dengan ilmunya. Barang siapa fana dari syahwatnya, maka dia baqa dengan taubatnya. Barang siapa fana dari kesenangan dunia, maka dia baqa dengan zuhudnya. Barang siapa fana dari angan-angannya, maka dia baqa dengan kehendaknya. Dan demikian seterusnya dalam keseluruhan proses penyempurnaan akhlak. Jika salik fana dari sifat-sifat yang tersebut di atas, maka dia naik dari kefanaannya yang fana, dari fananya. Salik yang mengalami fana semacam ini sadar akan kefanaannya dan melihat proses kefanaannya. Hal ini seperti yang tergambar dalam sebuah syair.
Suatu kaum tersesat di tanah lengang yang sunyi, kaum yang lain tersesat di medan gemuruh cinta. Maka mereka fana kemudian fana lagi, dan bako dengan bako dari karena dekatnya dengan Tuhan. Yang pertama fana dari dirinya, lalu muncul sifat-sifatnya, dan kebakoan sifat-sifatnya mengada hadir dengan sifat-sifat al-haq Allah Ta'ala. Kemudian mengalami fana lagi dari sifat-sifat al-haq Allah Ta'ala. Lalu kemudian kesaksiannya bersama penampakan al-haq Allah Ta'ala. Kemudian timbul fana berikutnya dari kesekian kefanaannya, dari kesaksian kefanaannya bersama kehancuran dirinya dengan wujud al-haq Allah Ta'ala. Demikian penjelasan tentang istilah-istilah tasawuf yang telah kami paparkan barusan. Semoga menambah pemahaman tentang istilah-istilah tadi, dan insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya yang akan datang akan membahas tentang istilah-istilah tasawuf yang lainnya yang belum kita paparkan. Antara lain adalah selanjutnya ghaibah, hadur, lalu sahwu dan sukru, zauk dan syarab, mahu dan ikbat. Semoga hal ini bisa menambah pemahaman baru terkait dengan kondisi-kondisi batin rohani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.